Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my YouTube channel dengan aku Wahyu Trinuraini. Hayo, kalian udah belum nonton videoku sebelumnya mengenai manajemen pembiayaan, sarana dan prasarana? Kalau belum, kalian harus nonton videoku sebelumnya sebelum kalian melanjutkan ke video ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab 11 mengenai efektivitas dan mutu sekolah. Sama seperti video sebelumnya, video ini juga dibuat sebagai pemenuhan tugas mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Langsung aja, di sini kita akan membahas 4 submateri pokok. Yang pertama ada pengertian sekolah efektif, yang kedua karakteristik sekolah yang efektif, yang ketiga model-model sekolah efektif, dan yang terakhir usaha meningkatkan efektivitas dan mutu sekolah. Gimana? Penasaran kan? Oke teman-teman, kita akan membahas pengertian sekolah yang efektif. Gimana ya kira-kira sekolah efektif itu? Sekolah efektif adalah sekolah yang mampu mencapai target yang sudah ditetapkan dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya yang ada di dalam sekolah tersebut, serta memiliki lingkungan sekolah yang mendukung kegiatan pembelajaran dan output yang dihasilkan oleh sekolah dapat bermanfaat bagi lingkungannya. Jadi, manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah atau madrasah menawarkan kerjasama yang erat antara sekolah, masyarakat, dan pemerintah dengan tanggung jawabnya masing-masing. Hal ini berkembang didasarkan pada keinginan pemberian kemandirian kepada sekolah untuk ikut terlibat secara aktif dan dinamis dalam proses peningkatan kualitas pendidikan melalui pengelolaan sumber daya sekolah yang ada. Kira-kira gimana ya ciri-ciri ataupun karakteristik dari sekolah yang efektif? Setelah ini, coba identifikasi sekolahmu masuk nggak nih? Menurut Mortimer, sekolah efektif dicirikan sebagai berikut. Yang pertama, sekolah memiliki visi dan misi yang jelas dan dijalankan dengan konsisten. Yang kedua, lingkungan sekolah yang baik dan disiplin serta keteraturan di antara pelajar dan staf. Yang ketiga, kepemimpinan kepala sekolah yang kuat. Kemudian penghargaan bagi guru dan siswa yang berprestasi, pendelegasian wewenang yang jelas, dukungan dari masyarakat. Sekolah juga mempunyai rancangan program yang jelas dan fokus sistemnya tersendiri. Pelajar diberi tanggung jawab dan guru menerapkan pembelajaran yang inovatif, melakukan evaluasi yang berkelanjutan, kurikulum yang terancang dan terintegrasi satu sama lain, dan melibatkan orang tua serta masyarakat dalam membantu pendidikan anak-anaknya. Hayo, sekolahmu masuk nggak nih ke dalam sekolah efektif? Nah, di dalam sekolah efektif terdapat model-model. Apa aja ya kira-kira? Yang pertama ada model tujuan. Digunakan untuk meneliti dan menilai ketercapaian sebuah sekolah. Sebuah sekolah diklasifikasikan sebagai sekolah efektif apabila tercapai setiap kegiatan mencapai atau melebihi daripada tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, ada model manajemen mutu total yang mengklasifikasikan sebuah sekolah efektif jika sekolah tersebut berupaya melibatkan dan memberi kuasa kepada semua anggota dalam fungsi sekolah, mengendalikan pembaikan berterusan dalam aspek yang berbeda, memberi kepuasan, keperluan, kehendak, dan jangkauan konstituensi internal maupun eksternal sekolah walaupun dalam lingkungan yang berubah. Yang ketiga ada model proses. Model ini menekankan pada aktivitas yang dijalankan sebagai kriteria penting efektivitas sebuah sekolah. Kriterianya adalah kepemimpinan, komunikasi, keikutsertaan, kerjasama, penyesuaian, perencanaan, pengambilan keputusan, interaksi sosial, budaya sekolah, kaidah mengajar, manajemen kelas, dan strategi pengajaran. Nah teman-teman, tadi sekolahmu masuk nggak nih ke dalam sekolah efektif menurut kalian? Kalau belum, jangan sedih. Di sini kita akan membahas usaha meningkatkan efektivitas dan mutu sekolah. Menurut Daryanto, usaha untuk meningkatkan efektivitas dan mutu sekolah dapat dilakukan dengan cara yang pertama,
school review, yaitu sekolah bekerja sama khususnya dengan orang tua dan tenaga profesional untuk mengevaluasi dan menilai efektivitas sekolahnya. Kedua, benchmarking merupakan suatu kegiatan untuk menetapkan target yang akan dicapai dalam periode tertentu. Yang ketiga, quality assurance merupakan cara untuk menentukan bahwa proses pendidikan telah berlangsung sebagaimana mestinya. Dan yang terakhir, quality control merupakan suatu sistem untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan kualitas output yang tidak sesuai dengan standar. Nah teman-teman, itulah tadi materi mengenai efektivitas dan mutu sekolah. Apabila terdapat kekurangan pada saat penyampaian atau kesalahan tutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau kalian belum paham dengan materi ini, kalian boleh banget mengulang video ini dari awal. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.